Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laode Muhammad Fawazil Azim dengan NIM S1 S12465. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah struktur data, yaitu materinya tentang linked list, data struktur, dan algoritma menggunakan Python. Nah, pertama-tama di sini saya sudah mentranskripsikan isi dari materinya di di sini agar lebih mudah saya memahaminya. Nah, bagian pertamanya itu perkenalan tentang array dan perbandingannya dengan linked list. Nah, pertamanya itu linked list itu struktur data yang menyimpan elemen-elemen secara berantai menggunakan node atau simbol berbeda dengan array. Nah, yang menyimpan data secara berurutan di satu blok memori. Nah, linked list ini dia menyebarkan data di lokasi memori yang berbeda-beda dan menghubungkannya dengan pointer. Nah, di materi ini terdapat beberapa isi yang yaitu pertama single linked list, yaitu setiap node hanya tahu node berikutnya. Selanjutnya circular linked list. Yang ketiga, double linked list, yaitu setiap node tahu node sebelum dan sesudahnya. Yang keempat, positional list, yaitu ADT yang menggunakan posisi bukan indeks. Selanjutnya ada contoh-contoh studi kasus, dan keenam itu perbandingan. Nah, di halaman selanjutnya itu menjelaskan tentang di halaman ketiga yaitu pengenalan linked list. Nah, kenapa linked list dibutuhkan? Nah, array itu memang menyediakan akses cepat itu bit 01 berdasarkan indeks, tetapi punya tiga kelemahan besar yang ada di dalam materi ini sudah saya translatekan. Yang kelemahan pertamanya itu dia itu pemborosan memori. Nah, array dinamis itu seperti list pada Python sering mengalokasikan memori lebih besar dari yang dibutuhkan. Misal, list berisi 5 elemen tapi kapasitas internalnya sudah 8 slot dan 3 slot itu terbuang. Ini contohnya. Di dalam isi arraynya itu isi sebenarnya A, B, C, D, E. Sedangkan kapasitas arraynya itu ada 8, yang 3 slot ini kosong. Nah, kelemahan keduanya itu waktu amortisasinya itu tidak cocok untuk real time. Saat array penuh dan perlu ditambah elemen, array harus di-resize atau diperbesar. Proses resize ini memakan waktu bit 0n karena semua elemen harus disalin ke lokasi baru. Meskipun rata-rata amortisasinya bit 01. Sekali-sekali adakan aja lonjakan yang waktu yang besar. Ini tidak bisa diterima dalam sistem real time seperti kontrol pesawat atau mesin medis. Selanjutnya, kelemahan ketiga yaitu pada insert dan delete di tengah itu. Jika ingin menyisipkan elemen di posisi kedua dari array berisi 1000 elemen, maka 998 elemen harus digeser ke kanan, yaitu bit 0n. Contohnya itu menyisipkan X di indeks 1 di sini. Pertama itu arraynya terdapat A, B, C, D, E. Nah, prosesnya itu dia untuk memasukkan nilai X di indeks 1. Sedangkan sini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, BCD-nya itu digeser ke kanan. Setelah itu, X-nya dimasukkan. Di halaman selanjutnya yaitu linked list, pengenalan linked list. Nah, linked list ini dia mengatasi ketiga kelemahan tersebut. Yang pertama, tidak ada pemborosan memori, hanya alokasi node sesuai kebutuhan. Selanjutnya, tidak perlu resize. Node harus dihubungkan dengan pointer. Yang ketiga, insert dan delete, yaitu bit 01 cukup diubah pointernya tanpa menggeser elemennya. Namun, linked list juga mempunyai kelemahan atau keterbatasan. Yang pertama itu tidak bisa diakses elemen berdasarkan indeks secara langsung. Contohnya itu untuk mencari elemen kelima harus mulai dari head dan melompat 5 kali. Ini membutuhkan bit 0k waktu. Yang kedua tidak tidak bisa tahu posisi node hanya dari node itu sendiri. Yaitu melihat sebuah node, kita tidak tahu apakah itu node kedua atau node ke 100.
Ini contohnya. Yang pertama Note 1, datanya Apple, next Note kedua, datanya mangga, dan Note ketiga datanya jeruk. Tapi elemen selanjutnya kosong. Setiap Note itu adalah objek yang ringan menyimpan data elemen. Kedua itu referensi atau next. Itu dia pointer untuk ke Note berikutnya. Nah, di halaman kelima, dia itu berisi tentang struktur dasar single linked list. Single linked list ini adalah bentuk linked list yang paling sederhana. Setiap node hanya tahu node berikutnya, yaitu satu arah, yaitu maka maju saja. Istilah penting. Terdapat beberapa istilah penting. Yang pertama itu head, node pertama yang di dalam daftar atau titik masuknya. Selanjutnya tail, itu adalah node terakhir dalam daftar. Yang ketiga itu traversing, proses menelusuri dari head ke tail atau node ke node. Selanjutnya link hopping atau pointer hopping, istilah lain untuk traversing. Di sebelah sini sudah terdapat visualisasi dari node-node-nya. Contoh itu menyimpan kode-kode bandara. Untuk mencapai bos, kita harus mulai dari lux atau kepalanya head, melompat 3 kali ke kanan. Yang pertamanya itu cara kerjanya mulai dari head, lalu diperiksa apakah node saat ini kosong. Jika ya, kita sudah melewati tail dan berhenti. Jika tidak, proses node-nya lalu pindah ke node berikutnya. Lalu diulangi ke langkah kedua. Di halaman ke-6, dia menjelaskan tentang instant linked list minimal harus menyimpan apa saja yang harus diisi di dalam sebuah linked list. Yang pertama itu referensi ke head. Ini wajib. Tanpa ini kita sama sekali tidak menemukan kode node atau maupun head. Yang dimana itu adalah pintu masuk satu-satunya ke seluruh linked list. Yang kedua itu referensi ke tail. Opsional tapi direkomendasikan. Tanpa ini, untuk menambah elemen di akhir, kita harus menelusuri seluruh daftar dari head sampai tail ke bit 0n. Dengan menyimpan tail, operasi ini jadi bit 01. Yang ketiga itu size atau jumlah node. Ini dia opsional tapi direkomendasikan. Tanpa ini, untuk mengetahui jumlah elemen, kita harus menelusuri seluruh daftar dan menghitung bit 0 ke n. Dengan menyimpan size, kita langsung tahu bit 01. Nah, ini adalah contohnya, contoh codingannya. Saya akan langsung praktekkan saja. Lalu di halaman selanjutnya, itu cara menyisipkan elemen head di dalam menyisipkan elemen ke headnya atau ke dalam awal linked list.
Ya, sudah jalan. Di halaman selanjutnya itu tentang menyisipkan elemen ke head. Operasi ini sangat cepat dan mudah karena bit 01. Langkah-langkahnya itu yang pertama head. Dia A ke B, terus ke list ke C, terus ke kosong. Nah, kita itu ingin menyisipkan langkah satunya itu menyisipkan X. Dan pertama itu kita buat dulu node baru dengan data X. Selanjutnya atur next dari node baru untuk menunjuk ke head saat ini. Yang ini di materinya. Tetapi di sini headnya masih ada, pointernya belum diubah. Nah, lalu langkah ketiga itu pindahkan head ke dalam node baru. Lalu headnya itu menuju ke arah data X. Nah, hasilnya X sekarang menjadi elemen pertama. Dalam kode Python ini dia contohnya. That it's Nah, catatannya itu urutan angka 2 dan 3 itu tidak boleh dibalik. Jika head dipindah dulu sebelum next diatur, maka kita kehilangan referensi ke daftar yang lama. Di halaman ke-8 menjelaskan tentang menyisipkan elemen ke tail. Me- Operasi ini juga dia bersifat bit 01 jika kita ingin menyimpan referensi detail. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, terdapat sebuah linked list, tiga, satu kepala, terus isi, terus tail. Nah, kita itu ingin menyisipkan elemen Z detail. Atau di contohnya ini dia ingin menyisipkan kode bandara yang baru. Langkah-langkahnya agak mirip dengan yang tadi. Yang pertama itu buat node baru dengan data Z. Selanjutnya, langkah kedua, atur next dari node baru ke non, yaitu Z ke non. Artinya, node ini akan menjadi node terakhir. Selanjutnya, langkah ketiga, atur next dari tail saat ini menunjuk ke node baru. Ini pointernya di materinya dipindahkan ke kode baru, yaitu MIA. Tailnya ini, pointer tailnya dipindahkan ke node yang baru, ditambahkan. Nah, di halaman 9, dia menjelaskan tentang cara menghapus elemen dari single linked list. Kondisi awalnya itu pertama ke head terdapat linked list head, terus ini tail. Pindahkan head ke node berikutnya, head B C non terus A. Node A ini dia ini sekarang terlepas dari single linked listnya. Ini contoh di dalam kode Python. Saya akan praktekkan.
Oke, kodenya sudah berhasil jalan. Nah, di sini dia kelemahan dari linked list tersendiri yaitu menghapus dari tel. Sangat sulit karena ini kelemahan dari single linked list. Karena kondisi masalah untuk menghapus C, kita perlu mengubah next dari B menjadi non, tetapi dari C kita tidak bisa mundur ke B. Satu-satunya cara yaitu mulai dari head ditelusuri sampai menemukan node yang nextnya adalah tail. Ini adalah current. Proses ini memakan waktu bit not n karena harus menelusuri dari head. Solusinya itu gunakan double linked list di mana setiap node juga menyimpan referensi ke node sebelumnya atau previous. Dengan begitu dari tail kita bisa langsung mundur dan ke node sebelumnya. Di halaman selanjutnya yaitu implementasi stack dan queue di dalam linked list. Di dalam single linked list, stack itu tumpukan atau dalam struktur data dia itu LIFO, last in first out, sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Saya langsung praktekkan codingan di sini yaitu implementasi stack di dalam single linked list.
Oke.
Oke, tinggal saya running di sini. Oke, di sini muncul hasilnya. Nah, sudah berhasil. Di sini sudah muncul outputnya. Sesuai dengan output di materi. Yaitu panjang stacknya 6. Stack S-nya itu dia indeks berisi 2, 0, 17, 3, 15, 6, 13, 15, 10. Iya, jumlahnya di sini 6. Terus kita hapus, kita pop 2 sama pop 0. Jadi panjang stacknya itu tinggal 4. Jadi stack S itu 17, 3, 15, 10. Oke, sudah berhasil. Dan di materi selanjutnya yaitu berisi tentang analisis linked operasi di dalam linked list. Dia di sini analisis di dalam linked list, di dalam linked stack. Dia ini push dia bit 01, pop bit 01, top bit 01, len itu bit 01, SMPT bit 01, sedangkan ruang space-nya itu bit 0n. Keundung, keunggulannya itu tidak ada amortized, setiap operasi selalu bit 01, tidak ada lonjakan waktu karena reset seperti data array. Ruang bit 0n-nya tepat sebanyak elemen yang ada tanpa ruang kosong. Selanjutnya implementasi QA di dalam single list. Di QA itu adalah antrian, yaitu struktur data FIFO, first in, first out. Yang operasi pertamanya itu ada yang QA, tambahkan elemen di belakang antrian. Dan QA hapus dan ambil elemen di depan antrian. Selanjutnya first, lihat elemen paling depan tanpa menghapus. Mengapa dibutuhkan head dan tail? Di enquete itu dia menginsert di tail, sedangkan doke itu menghapus dari head. Tanpa tail, enquete akan menjadi bit 01 karena harus menelusuri seluruh daftar hingga mencapai akhirnya. Ini adalah contoh codingannya. Selanjutnya, tiga variabel yang harus disimpan itu head menunjuk ke node paling depan, tail menunjuk ke node paling belakang, terus underscore size jumlah elemen dalam kue. Selanjutnya itu pada halaman 15 terdapat circularly linked list, yaitu linked list yang dimana tail
yang dimana tail tidak menunjuk ke non, melainkan menunjuk kembali ke head dan membentuk lingkaran. Lingkaran. Single linked list. Contohnya itu pada ini. Dia tailnya itu dia mengarah ke dalam headnya lagi. Jadi otomatis membentuk sebuah lingkaran. Ini. Not ini tidak ada not di akhir. Penulisannya bisa terus menerus tanpa akhir. Tidak ada konsep awal dan akhir. Kapan digunakan? Digunakan itu ketika data bersifat siklis atau berputar. Contohnya giliran pemain dalam permainan papan, penjadwalan proses CPU, round robin. Yang ketiga playlist musik yang diputar berulang. Keempat buffer, melingkar, buffering. Di halaman selanjutnya yaitu penjadwalan round robin. Round robin adalah algoritma penjadwalan yang memberikan giliran secara adil dan berputar ke setiap elemen dan klien. Contoh nyatanya itu CPU schedule. Komputer menjalankan banyak aplikasi bersamaan, Chrome, Word, dan lain-lain. CPU memberikan setiap aplikasi irisan waktu atau time slice secara bergiliran. Chrome, Word, Spotify, Chrome, Word, Spotify. Setiap aplikasi mendapat giliran yang sama. Tidak ada yang kelaparan. Ini dia implementasinya menggunakan. Selanjutnya, implementasi kue di dalam linked list. Di dalam circularly linked list. Perbedaannya menggunakan linked queue dan circular queue. Nah, linked queue itu dia kurang efisien karena diambil dari depan, menghapus not, berikan time slice langkah ketiga, lalu ditaruh kembali ke belakang. Permasalahannya setiap giliran melibatkan menghapus not di depan dan membuat not baru di belakang. Ini membuang-buang operasi. Nah, implementasi circular queue itu dia lebih efisien karena langkah pertamanya itu layani elemen depan terlebih dahulu tanpa menghapus. Langkah kedua itu putar daftar, pindahkan head ke tail. Keuntungannya itu tidak ada pembuatan atau penghapusan not, cukup menggeser pointer tail satu langkah ke depan. Ini contoh codingannya. Nah, di halaman 17-18 itu implementasi circular queue. 17-18 itu implementasi circular queue. Circular queue itu dia menyimpan dua variabel yaitu underscore tail dan underscore size. Ini head dia selalu bisa diakses dari tail karena head sama dengan self underscore tail underscore next. Karena tail next menuju ke head bersifat sirkular, kita selalu bisa menemukan head lewat tail. Ini visualisasinya bisa juga menggunakan metode rotasi, memutar daftar, menggunakan elemen ke depan, ke belakang. Caranya sangat sederhana, cukup pindahkan pointer tail satu langkah maju. Ini dia sebelum rotasi, tailnya di C, headnya di A. Terus ini kodenya, sesuai di rotasi, tailnya itu dia berubah jadi A, sedangkan headnya itu menjadi B. Sekarang A hanya yang tadinya di depan dipindah ke belakang. Semua ini hanya butuh satu baris kode, yaitu bit 01. Di halaman 19, Dekue menghapus dari depan circular queue, yaitu menghapus elemen di head di depan dari circular queue. Ini contohnya kepala node baru,
Ini pointernya ke tail. Ini not ekor atau tail. Ini langkah-langkah menghapus elemen A. Yang pertama itu simpan referensi ke head lama, old head. Ini dia menyimpan referensi ke node lama. Terus menghubungkan tail langsung ke node setelah head lama. Ini dihubungkan. Sekarang tailnya tadi sudah terlepas, terlepas dari daftar. Lalu kurangi size self size minus sama dengan satu. Kembalikan elemen dari node yang dihapus. Return alt head ke elemen. Kasus khususnya jika hanya ada satu elemen setelah dihapus, self-nya itu sama dengan nol, sama dengan daftar ini menjadi kosong. Di halaman ke-20 atau halaman terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu NQE menambahkan di belakang circular kue. Penjelasannya itu menambahkan elemen baru di belakang circular kue. Kondisi awalnya ini contohnya, tailnya itu C, headnya itu A, head underscore tail, titik underscore next sama dengan A. Kita ingin menambahkan elemen Z. Langkah-langkahnya itu buat node baru, news node Z, ini dia. Lalu dihubungkan ke head saat ini. Agar lingkaran tetap utuh, news, ini dia codingannya. Sekarang tailnya itu C, dan Z-nya itu sudah terhubung ke A, tapi C masih menunjuk ke A. Bagaimana selanjutnya, yaitu menghubungkan tail saat ini ke node baru. Jadi, menghubungkan tail C ke node Z. Lalu pindahkan tail ke node baru, self titik tail, news. Tailnya itu Z. Nah, hasil akhirnya tailnya itu pindah ke Z, itu head sama dengan underscore tail titik next sama dengan A. Lalu tambah size-nya resize self size plus 1. Nah, jika daftar kosong, ini angka untuk pertama kali news titik next not menuju ke dirinya sendiri. Self titik tail news. Satu not menunjuk ke dirinya sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya mengerjakan tugas penjelasan struktur data, yaitu materi linked list dari halaman 1 sampai di halaman 20. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.